Oke, satu aja, jangan rebutan. Tanya dulu satu, biar bisa ngomong apa nih. Kronologis kejadiannya Pak gimana? Baik, rekan-rekan, teman-teman wartawan, baik hari ini kami dari Polres sedang ingin merilis ya kejadian kasus pembunuhan dan pencurian juga di Polres Sedang. Alhamdulillah dalam waktu 2 kali 24 jam kita dapat mengungkap peristiwa pembunuhan dan pencurian ini. Untuk kronologis ya, bahwa si pelaku itu ingin meminjam uang ke korban itu pada tanggal 31 Juli 2026 dini hari jam 2 si pelaku ini mendatangi rumah korban karena merasa kenal dengan pihak korban. Ya, korban datang mengetuk pada jam 2 dini hari mengetuk pintu dan korban keluar diajak masuk. Nah, setelah itu si pelaku ini ingin meminjam uang korban sekitar sebesar 50 juta. Namun dari pihak korban tidak menyanggupi. Ya, karena tidak menyanggupi itu, dari si pelaku pun melakukan penganiayaan ya, untuk korban dan menikam korban. Nah, pelaku menikam korban ini karena kaget karena si pelaku ini berteriak. Nah, jadi dia panik. Jadi dia melakukan penikaman terhadap korban. Demikian yang terjadi seperti itu. Pelaku ditangkap di mana, Bang? Di daerah Tebing Tinggi, di jalan lintas Sumatera di Tebing Tinggi. Kalau barang korban yang hilang apa aja nih, Pak? Barang korban yang hilang ya berupa anting dari korban dinilai sekitar 3 juta rupiah. Kalau uang tunai ada nggak, Pak, kira-kira? Uang tidak ada. Motifnya apa, Pak Kapolres? Motifnya si pelaku ini sebetulnya ingin meminjam uang si korban. Mungkin terlalu banyak korban tidak menyanggupi karena memang pelaku ini karena sudah berhubungan baik ya, sudah menganggap karena tetangga lama, terus dia udah memanggil nenek. Nah, itu makanya dia mencoba meminjam. Cuman karena tidak dipenuhi makanya dia melakukan tindakan tersebut. Pasal yang dikenakan berapa? Pasal yang dikenakan tersebut yaitu pasal 458 ayat 3, junto 459, subsidiar pasal 479 ayat 3. Pelaku ini terlilit utang ya? Memang pelaku ini terlilit utang ya, dan beberapa terlilit utang, makanya dia ingin meminjam untuk membayar hutangnya itu. Inisial pelakunya apa? Untuk inisial pelaku RRF umur 23 tahun. Inisial aja nih, Pak? Masih. Kapolres. Dan kita itu kan sempat ada hilangnya CCTV dan itu bagaimana Kapolres tahu tidak aktif gitu di lokasi Kapolres? Ya, karena dari hasil penyidikan memang di CCTV kami temukan bahwa CCTV itu memang sudah dirusak atau dimatikan sama si pelaku ini. Bang, waktu kejadian kan hari Jumat tahunya, nanti peristiwanya Jumat hari. Apakah pelaku ini masuk kantor atau tidak masuk kantor itu? Pada saat itu si pelaku paginya tetap masuk kantor. Ya. Pak Kapolres, apa ini termasuk pembunuhan berencana? Ya, makanya kami menerapkan pasal 459 tentang pembunuhan berencana. Itu luka-lukanya pada tubuh korban apa saja, Pak? Hanya di bagian leher ya, sama mata. Kapolres sebelumnya pernah bermasalah nggak? Anak pembinaan atau gimana? Tidak pernah. Kapolres terakhir Pak Kapolres tindakan tegas kita apa Kapolres terkait pelaku? Yang jelas kami dari Polres Sedang akan menindak tegas siapapun pelakunya. Ya. Kami akan menerapkan sesuai dengan pasal atau aturan yang ada. Ya, Ini pelaku ini merupakan oknum aparat ya? Ya, seorang oknum aparat. Baik. Oke, terima kasih. Cukup.